Kalau Anda mungkin para muhibbin ya mungkin menganggap bahwa oh ini benci durian Nabi, ini benci cucu Nabi. Coba Anda berlogika sedikit saja ya, berlogika cerdas. Kok itu bisa dianggap sebagai benci? Cobalah lihat siapa Kiai Imad, pelopor orang yang membahas nasab ini. Cobalah lihat track recordnya. Beliau adalah seorang kiai. Beliau bertahun-tahun, puluhan tahun mondok di pesantren. Dan dia diajari untuk cinta durian Nabi, cucu Nabi. Bahkan kalau Anda tahu Kiai Imad itu adalah mantan anggota FPI. Kurang apa kecintaan beliau terhadap durian Nabi, cucu Nabi. Nah kenapa kok tiba-tiba beliau seperti Kiai Imad dan kawan-kawan ini kok membahas nasab? Terus untuk apa? Cobalah renungkan. Jadi kalau ada kata-kata bahwa orang-orang yang membahas nasab, orang-orang yang meragukan nasab Habib itu dianggap membenci, dianggap memecah belah, dianggap membuat resah umat. Itu jelas fitnah, fitnah yang diarahkan. Dan perlu Anda pahami bahwa sebenarnya yang menghembuskan kata-kata fitnah itu pada orang-orang yang membahas nasab, yang menggiring opini bahwa orang yang membahas nasab itu sebagai pemecah pembuat resah, itu adalah dari kalangan. Coba lihat mereka para habib-habib ketika menghadiri sebuah pengajian. Anda bisa lihat sendiri faktanya ketika mereka menghadiri sebuah pengajian-pengajian, majelis-majelis. Apakah mereka, ini perlu saya jelaskan bahwa ketika saya membahas tentang masalah habaib, saya memposting habaib, ini jelas. Ya, ini sekali lagi tolong dipahami, ini jelas bukan kebencian, bukan kebencian kepada seseorang, bukan benci terhadap habaib, apalagi sampai dikatakan benci kepada durian Nabi. Itu salah besar sekali, salah besar sekali. Pembahasan nasab dibahas di sini itu tujuannya adalah tujuan murni, intinya adalah ingin memurnikan nama baginda Nabi, ingin memurnikan duriah-duriah Nabi yang asli. Kenapa saya mengatakan ingin memurnikan? Karena kita sudah melihat fakta dan realita orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, yang dianggap sebagai cucu Nabi, yaitu dari kalangan Ba'alawi atau dari kalangan para habaib ini. Kita sudah tahu bersama track record mereka, bagaimana kata-kata mereka, kowar-kowar mereka itu sangat berbahaya, sangat bisa menjerumuskan umat ya untuk melakukan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan syariat. Karena apa? Karena apa yang disampaikan oleh para habaib ini, baik dari perilakunya ataupun dari ceramah-ceramah mereka, apa yang disampaikan mereka kepada umat, itu sudah kita ketahui bersama banyak yang menyesatkan. Ada cerita-cerita yang memesatkan, ya, ada hadis-hadis yang dipelintir. Kemudian dari perilaku-perilaku mereka yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nah inilah kenapa pembahasan nasab, ya, itu pembahasan nasab habaib itu perlu selalu digaungkan, perlu selalu diperdengarkan. Ya, kenapa perlu saya share di sini? Biar umat ini tahu, paham bahwa ternyata orang-orang yang selama ini ya mengatakan mengaku sebagai cucu Nabi, durian Nabi, tapi ternyata perilakunya itu justru mencoreng nama baginda Nabi, atau mungkin ajaran-ajarannya justru berseberangan, justru tidak sesuai dengan ajaran Nabi, mungkin memakai hadis palsu dan sebagainya. Ini umat biar tahu, biar paham ternyata memang mereka ini nasabnya diragukan, atau memang mereka ini positif bukan cucu Nabi. Nah, ketika umat ini paham kalau mereka bukan cucu Nabi, bukan duriah Nabi yang asli. Nah, inilah nanti yang akan membuat umat itu nanti akan tercerahkan. Jadi mungkin bagi orang muhibbin atau siapapun itu yang masih fanatik buta ya, ketika para habib-habib ini mengatakan sebuah doktrin, misalkan ada tokoh bisa Isra Mi'raj 70 kali. Nah, ketika muhibbin ini menjadi fanatik berat, maka mereka akan percaya dengan ucapan seperti itu. Mereka akan percaya itu dianggap sebagai sesuatu ucapan yang benar. Nah, inilah bahayanya kalau kita ini tidak tahu sebenarnya siapakah mereka. Orang itu kan kadang memandangnya itu langsung orangnya, tidak melihat bagaimana ajarannya, bagaimana apa yang diucapkan ya. Sebenarnya kita kan sudah diberitahu oleh para ulama-ulama kita dalam sebuah kata-kata yang sangat populer, yaitu undur makol wala tandur mankol. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Sebenarnya kalau manusia kita semua berpedoman seperti ini, insya Allah aman. Umat ini akan aman. Tapi
Siapa yang bisa menjamin umat itu bisa berpikiran seperti itu, bisa berpikir berlogika semacam itu? Yang kita tahu kesemuanya, kebanyakan dari kita itu cenderung mengikuti orang-orang yang kita senang, yang kita cocoki, yang kita sukai. Tidak peduli apa yang disampaikan. Inilah yang berbahaya. Makanya kadang banyak murid-murid santri terus menjadi seorang yang fanatik buta. Ini karena kita ini langsung saja mengikuti, tidak peduli siapapun. Padahal yang namanya manusia, apakah dia itu seorang wali atau guru-guru kita dan siapa, itu bisa saja melakukan salah. Ada yang dia lupa, ada yang dia tidak tahu. Mungkin yang dikatakan itu sebenarnya salah, tapi kiai kita, guru kita itu tidak tahu. Karena ketidaktahuan itulah yang kadang bisa saja itu salah. Inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa tidak selalu misalkan orang yang kita kagumi itu selalu berkata benar dan sebagainya. Inilah yang perlu kita pahami bersama ya dalam hal ini. Para pemirsa semua, saya tidak ingin mengajak panjenengan semua untuk mengunggah, mengajak sebuah provokasi, kebencian, memecah belah dan sebagainya. Itu sama sekali tidak ya. Itu sebenarnya adalah tuduhan-tuduhan yang memang sengaja di framing. Kalau Anda tahu semua, itu memang sengaja di framing dari kalangan para ba'alawi, dari para habaib yang memang tidak ingin nasabnya mereka itu dibahas. Ini yang perlu Anda pahami semua, bahwa tuduhan-tuduhan semacam itu sebenarnya adalah penggiringan opini, memang sengaja di framing oleh kalangan mereka dari para habaib itu yang tidak senang nasabnya itu dibahas. Kenapa mereka tidak senang? Ini saya jelaskan, bukan karena mereka itu tidak mengakui sebagai cucu Nabi. Saya yakin mereka itu, para habaib ini pasti sudah tahu, saya yakin mereka itu sebenarnya bukan cucu Nabi, bukan duriah Nabi. Tapi kenapa mereka tidak ingin nasab mereka itu dibahas? Kenapa mereka tidak ingin? Karena mereka tidak ingin kehilangan privilege, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang selama ini mereka dapat dengan diakuinya sebagai cucu Nabi, dengan diakuinya sebagai duriah Nabi. Itulah tujuannya ya. Kalau Anda mungkin para muhibbin ya mungkin menganggap bahwa oh ini benci duriah Nabi, ini benci cucu Nabi. Coba Anda berlogika sedikit saja ya, berlogika cerdas. Kok itu bisa dianggap sebagai benci? Cobalah lihat siapa Kiai Imad, pelopor orang yang membahas nasab ini. Cobalah lihat track recordnya. Beliau adalah seorang kiai. Beliau bertahun-tahun, puluhan tahun mondok di pesantren. Dan dia diajari untuk cinta duriah Nabi, cucu Nabi. Bahkan kalau Anda tahu Kiai Imad itu adalah mantan anggota FPI. Kurang apa kecintaan beliau terhadap duriah Nabi, cucu Nabi. Nah, kenapa kok tiba-tiba beliau seperti Kiai Imad dan kawan-kawan ini kok membahas nasab? Terus untuk apa? Cobalah renungkan. Kita sama-sama NU, kita sama-sama awalnya adalah muhibbin, pecinta. Kenapa kok membahas nasab habaib ini? Ya karena memang untuk tujuan kita ingin memurnikan nama baginda Nabi yang selama ini dikotori oleh orang-orang yang mengaku. Kalau orang-orang hanya mengaku sebagai cucu Nabi kemudian dia tidak bisa menunjukkan akhlakul karimah, tidak bisa menunjukkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi, maka justru orang ini akan sangat mencemarkan nama baginda Nabi, mencemarkan duriah-duriah Nabi yang asli. Coba Anda bayangkan sekarang, bandingkan dengan duriah Wali Songo yang kita sudah tahu tes DNA-nya. Dari duriah Wali Songo ini, dari tes DNA-nya itu jelas mereka adalah memang cucu Nabi. Dari riwayat-riwayatnya itu tersambung kepada Rasulullah. Bisa kita lihat akhlaknya. Apakah mereka selama ini pernah mengaku-ngaku seperti itu? Inilah yang perlu kita pahami bersama. Jadi kalau ada kata-kata bahwa orang-orang yang membahas nasab, orang-orang yang meragukan nasab habaib itu dianggap membenci, dianggap memecah belah, dianggap membuat resah umat, itu jelas fitnah yang diarahkan. Dan perlu Anda pahami bahwa sebenarnya yang menghembuskan kata-kata fitnah itu kepada kita, kepada orang-orang yang membahas nasab, yang menggiring opini bahwa orang yang membahas nasab itu sebagai pemecah pembuat resah, itu adalah dari kalangan Ba'alawi sendiri, dari kalangan para habaib sendiri, yang memang mereka tidak akan terima nasabnya itu diragukan, dibahas. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka sudah kadung mendapatkan keuntungan, mendapatkan privilege. Mereka tidak ingin kehilangan.
Intinya mereka tidak ingin kehilangan keuntungan privilege yang selama ini mereka dapatkan hanya dengan dawir atau hanya dengan menghadiri sebuah majelis mereka mendapatkan uang atau hanya dengan mereka mungkin menjual syafaat, menjual berkah, kemudian umat pun memberikan banyak uang. Itulah yang tidak ingin mereka kehilangan. Kalau seandainya mereka para habaib ini ya, cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, saya yakin kebanyakan dari mereka pasti adalah seorang pekerja yang keras, orang yang suka bekerja keras. Saya yakin mereka pasti akan melakukan hal seperti itu. Pasti mereka akan dikenal sebagai seorang penyumbang dan sebagainya. Kita tahu bagaimana baginda Nabi adalah seorang pejuang yang keras, seorang pedagang yang ulung, seorang pekerja yang keras. Tapi cobalah lihatlah, kalau Anda coba berpikir dengan logika, dengan angan-angan, bagaimanakah para habaib yang ada, para ba'alawi ini, kebanyakan dari mereka. Yang saya omong ini kebanyakan ya, bukan kalau mungkin 1 orang, 2 orang, ada beberapa orang, ada yang baik, ada yang sukses, ada yang seorang sangat tekun belajar, sebagaimana kita kenal sebagai Profesor Quraish Shihab. Itu adalah contoh-contoh habib-habib yang baik. Tapi cobalah lihatlah kebanyakan dari mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kita tahu pemalas, dawir. Mereka banyak yang tidak bekerja keras. Nah, dari sinilah mereka itu bukan suka yang mencari ilmu. Cobalah lihat mereka para habib-habib ketika menghadiri sebuah pengajian. Anda bisa lihat sendiri faktanya. Ketika mereka menghadiri sebuah pengajian, majelis-majelis, apakah mereka pernah ikut mendengarkan? Ini kebanyakan ya, mendengarkan sampai ada ceramahnya itu tuntas. Yang kebanyakan yang ada adalah mereka itu biasanya hanya ikut bersolawat saja. Setelah bersolawat kemudian mereka pulang. Itu kecuali para habib-habib ini sampai selesai memang diundang untuk bersolawat. Mereka tidak akan pulang. Inilah fakta dan realita. Mereka itu kebanyakan yang sangat jelas sekali tanda-tanda kalau mereka itu memang bukan cucu Nabi adalah mereka itu pemalas. Kebanyakan pemalas. Jadi dari sinilah, karena mereka pemalas, biasa menggantungkan hidupnya biasa dari umat, biasa menggantungkan hidupnya dari dawir, dari menghadiri acara-acara, dari menjual syafaat, menjual berkat dan sebagainya. Karena mereka sudah bergantung dari situ, maka ketika nasabnya mereka dibahas, mereka tidak terima. Inilah yang membuat mereka itu berat sekali ketika nasab mereka dibahas. Seandainya kalau mereka seperti Profesor Quraish Shihab yang sudah sukses, yang berilmu, ya pasti sikapnya pasti akan biasa saja. Kita lihat Profesor Quraish Shihab bagaimana. Beliau adalah juga dari kalangan habaib. Tapi karena beliau adalah seorang pekerja sekeras, seorang yang disiplin dalam belajar, seorang yang memang mandiri dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah mau diakui atau tidak. Karena apa? Karena nasab itu hubungannya adalah dengan darah. Mau diakui atau tidak, misalkan orang tidak mengakui, kalau memang darahnya itu tersambung, ya tetap tersambung. Apa faedahnya? Kan begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau para habaib ini, kalau orang yang melihat sikap-sikap para habaib ini mau membukakan mata hati, ya sebenarnya akan ketemu. Kenapa kok mereka sampai dituduh bukan cucu Nabi, bukan dzurriyyah Nabi? Ya karena dari sikap-sikapnya itu saja, itu sudah sangat jelas sekali. Dan kalau habib-habib yang asli, kalau memang dzurriyyah Nabi asli, itu pasti sejuk ya, ajaran sejuk, damai ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.